Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mendemokan bagaimana cara menggunakan AI gitu untuk mendapatkan informasi dari sebuah jurnal atau merangkum sebuah jurnal. Sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Satya Trianggoro. Kemudian ada Arjuna Nusantara. Selanjutnya ada Kevin Haradia. Selanjutnya ada Muhammad Rafi Fadilah. Selanjutnya ada Ramadan Dial Rizky dan terakhir ada Saka Anistia. Mungkin kita bisa langsung saja untuk mendemokannya. AI yang kita gunakan ini adalah AI Humata AI. Untuk cara pertamanya kita bisa langsung upload file jurnal yang mau kita analisis gitu ya. Kemudian kita tunggu. Oke, setelah ini nanti kita tunggu sebentar. Ini kita ada waktu sekitar 20 detik ya. Oke, kita bisa aks langsung. Mungkin di sini saya akan membuat sebuah prompt gitu ya. Coba kita buat promptnya. Buatkan kesimpulan bab 1 dari jurnal yang telah saya berikan. Setelah saya prompt ini, kemudian AI ini akan mengenerate ya, yang dimana kesimpulan dari bab 1, mungkin saya meminta waktu sebentar untuk membaca apakah kira-kira berapa persen sih yang kebenaran dari AI ini saat mengenerate kesimpulan dari bab 1. Oke, menurut saya Humata AI ini sudah cukup benar ya untuk mengenerate dari kesimpulan bab 1. Ya. Mungkin selanjutnya teman saya bisa memberikan saran informasi prompt untuk jurnal ini. Oke, baik. Saya Saka Anistia, saya ingin memberikan ini nih. Kalau misalnya buat kesimpulan di bab 2 itu gimana ya Mas Satya? Bisa kesimpulan bab 2 ya? Ditulis gak? Ini mau prompt dari saya atau prompt dari Mas Saka aja nih kira-kira nih? Dari kamu aja Mas Satya. Kalau kesimpulan mungkin kurang lebih sama ya. Kesimpulan bab 2 dari jurnal yang telah saya berikan gitu ya. Iya Mas Satya. Kalau menurut saya mungkin seperti ini ya. Nah, ini sudah keluar. Kalau menurut Mas Saka hasil dari generate AI ini sudah benar atau belum ya? Sebentar Mas Satyo. Kalau menurut saya sepertinya sudah benar sih Mas Satyo. Sudah benar. Oke. Mungkin teman-teman yang lain punya saran prompt selain prompt seperti saya? Aku. Coba Satyo promptkan inti dari pembahasan jurnal ini. Oke, baik. Inti dari pembahasan jurnal ini. Oke. Ini bagaimana Mas Juna dengan hasil dari AI-nya? Bagus. Sesuai. Oke, sip. Oke, mungkin kita bisa lanjut nyoba jurnal yang kedua kali ya. Di sini kita bisa back. Oke, baik. Jadi kita akan mulai di jurnal yang kedua ya. Di sini kita upload file lagi. Ini adalah jurnal yang kedua. Tunggu sebentar. Oke, kita bisa langsung pencet X. Mungkin dari teman-teman ada yang punya rekomendasi prompt untuk mencari informasi dari jurnal ini? Saya.
Saya mau nanya ini dong, dari metodologi dari jurnal ini tuh, kira-kira Umata tuh bisa ngejelasin alur masing-masing dari metode ini nggak ya? Jadi mau alur dari metode? Ya, sama dijelaskan masing-masing dari alur tersebut. Alur dari metode yang digunakan oleh berikan penjelasannya dari masing-masing metode. Seperti ini ya kurang lebih ya. Oke. Ini adalah hasil yang sudah digunakan oleh. Kira-kira benar atau enggak ya, Mas Rizky? Kalau benar saya sih, kayaknya sih benar ya. Cuman saya nanti mungkin perlu dibaca ulang lagi dari kesimpulan muata ini. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya saran atau rekomendasi Prom? Dari Mas Raffi mungkin? Sorry, mungkin buatkan ringkasan hasil analisis gap pada jurnal yang sudah saya berikan. Seperti ini Mas Raffi. Kira-kira Prom ya? Kita coba. Kurang lebih seperti ini ya Pak. Kira-kira sudah benar Mas Raffi? Oke, baik. Selanjutnya mungkin Mas Kevin. Saya boleh mau nanya nih Mas Yato nih, Humata AI bisa nggak sih nih ngasih kenapa sih hasil akhir dari pelaporan ini tuh bentuknya seperti yang udah tertampil di sini tuh gimana ya Mas? Bisa nggak dia ngasih kesimpulan cara terbentuknya? Kenapa? Kenapa bisa terbentuk hasil laporan akhirnya tuh seperti yang tertampil di jurnal ini Mas? Kenapa bisa sampai hasil akhirnya kayak gitu? Kenapa hasil laporan akhir dari jurnal di atas bisa terbentuknya seperti ini gitu Mas Kevin? Iya Mas. Oke. Nah ini mungkin Mas Kevin jawabannya. Bagaimana menurut Mas Kevin tentang jawaban dari Humata AI ini? Setelah saya baca sih kayaknya berdasarkan hasil yang dikasih sih benar sih Mas. Benar ya? Benar. Oke, baik. Atau mungkin ada lagi yang ingin mencoba? Nggak ada ya, sebenarnya sudah cukup ya. Mungkin dari hasil demonstrasi ini kita bisa tarik kesimpulan ya. Menggunakan Humata AI ini untuk mencari jurnal itu seberapa efektif sih? Mungkin dari jawaban saya dan teman-teman saya yang sudah cukup puas dengan Humata AI ini, mungkin dari kelompok kami bisa memberi nilai bahwa Humata AI ini bisa sangat efektif ya untuk mencari informasi dari sebuah jurnal. Mungkin itu aja sih dari kelompok kami tentang cara mendemokan Humata AI ini untuk menggali sebuah informasi dari jurnal. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membacakan jurnal yang pertama yaitu dengan judul Audit Teknologi Informasi di Yayasan Baitul Ma'al PLN Unit Induk Pengembangan Kalimantan Bagian Barat yang ditulis oleh Hendro Priyatman, Muhammad Saleh, Heri Sujaini, Ismail Yusuf, Budi Arianto, Muhammad Reza Ansori, Heri Darmawan, dan Ulfa,
yang dari Universitas Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Jadi saya akan langsung baca ke bagian 1 bab 1 pendahuluan. Teknologi informasi semakin berkembang dan dibutuhkan di segala bidang kehidupan termasuk dalam menjalankan suatu organisasi. Sistem TI yang baik memerlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi agar pengelolaan informasi menjadi efektif dan efisien. Contohnya dalam pengambilan keputusan diperlukan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. IBM PLN menghimpun dana ZISWAF dari masyarakat muslim dan dana halal lainnya. Pendaya gunakan hasil pengumpulan ZISWAF didasarkan pada skala prioritas mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN, IBM PLN selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi serta sesuai dengan ketentuan syariah dalam mengelola setiap dana ZISWAF yang diterima baik dari pegawai PLN maupun masyarakat umum. Dengan begitu, IBM PLN mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk para mustahik di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Seiring berkembangnya zaman, IBM PLN perlu melakukan perbaikan dalam teknologi informasi agar semua dapat berjalan dengan baik, karena dalam menjalankan kegiatan sehari-hari banyak kendala terjadi dalam pengelolaan di IBM PLN seperti penggunaan fasilitas internet yang sering lambat, kerusakan software dan hardware pada komputer, pengelolaan basis data yang tidak terbaru datanya. Oleh karena itu perlu ada evaluasi dan kontrol di dalam pengelolaan teknologi informasi demi tercapai kelamparan IBM PLN mencapai tujuan sosialnya. Perlu ada tinjauan ulang di dalam pengelolaan teknologi agar sistem informasi di dalam pengelolaan IBM PLN dapat menjadi lebih baik. Penelitian ini mengadopsi metode Control Objective for Information and Related Technology COVID 2019 sebagai model framework. Pada COVID 2019 terdapat beberapa keunggulan dibanding dengan versi COVID sebelumnya. Di antaranya terdapat 3 domain tambahan yang bersifat objektif, mengembangkan 9 prinsip dari versi sebelumnya dan diperkenalkan goal cascade pada versi ini. Terdapat juga perubahan perhitungan kinerja menjadi capability level dan maturity level. COVID 2019 bersifat lebih fleksibel dan memiliki lebih banyak prinsip detail pada domainnya. Dalam penelitian ini, COVID 2019 dipilih sebagai framework dan berfokus pada 5 subdomain, yaitu EDM02, Evaluated Value Optimization, AP004, Maintain Portfolio, AP005, Manage Portfolio, AP007, Acquire and Maintain Adequate and Appropriate Staffing, AP08 Understand Business Expectation, dan bentuk organisasi audit pada IBM PLN mirip dengan, yaitu berbentuk yayasan meskipun menggunakan framework dan fokus domain yang berbeda. Meskipun penelitian pada IBM PLN menggunakan framework yang sama, yaitu COVID 2019, namun memiliki fokus domain berbeda. Penelitian pada IBM PLN menggunakan capability selaras, meskipun pada menggunakan framework yang berbeda, terdapat kemiripan dalam fokus domain EDM dan APO. Meskipun dalam penelitian pada IBM PLN hanya berfokus pada sebagian domain, yang mana pemilih didasarkan pada faktor desain yang sesuai dengan kondisi IBM PLN. Fokus penelitian berada pada proses audit dan analisis terhadap tata kelola TI pada IBM PLN secara menyeluruh, mencakup prosedur, peraturan, dan perangkat yang digunakan serta sistem yang ada dalam pengambilan data peneliti, melakukan kuesioner terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung di manajemen, sehingga hasil yang diharapkan akan menjadi sarana dan dapat menjadikan data kelola TI yang ada di IBM PLN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oke, lalu setelah itu setelah teridentifikasi pembobotan domain, kemudian dapat dilakukan berdasarkan tabel pemetaan antara domain dan faktor desain, sehingga didapati beberapa domain dengan bobot tinggi yang kemudian beberapa atau semua darinya akan dipilih sebagai fokus domain. RACI chart adalah tabel untuk menentukan responden yang sesuai untuk menggali informasi untuk tiap fokus domain. Setiap domain memiliki RACI chart. Auditor mengajukan kuesioner dan mewawancarai responden yang sesuai. Katalog pertanyaan untuk setiap domain telah disediakan oleh COVID 2019. Untuk tiap pertanyaan kuesioner atau wawancara, penilaian berdasarkan fakta atau situasi nyata di lapangan akan diberikan baik oleh responden pada kuesioner ataupun auditor sendiri pada wawancara dengan rentang nilai antara 0 sampai 5. Nilai tersebut dinamakan capability level, sebagai terlihat pada gambar 4. Lalu D, penyusunan rencana audit. Rencana audit disusun melalui tahapan penentuan daftar pertanyaan sistematis, penentuan daftar kesesuaian audit, dan penentuan jadwal. Responden yang telah ditentukan kemudian diberikan sejumlah daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner sehingga pengisian daya dapat dilakukan lebih fleksibel dan dari segi waktu. Lalu ketiga, pembahasan. Didapati dari hasil observasi dari wawancara awal dan berdasarkan tahapan pengisian faktor desain pada desain toolkit untuk COVID 2019, IBM PLN mengutamakan inovasi dalam strategi organisasi seperti yang terlihat pada tabel 1, yang dimana pertumbuhan memiliki nilai 3, inovasi 3, pembiayaan 3, pelayanan 3.
Untuk tujuan organisasi seperti yang disajikan pada tabel 2, YBM PLN mengedepankan portofolio layanan, optimasi proses internal, kemampuan staf, transformasi digital, dan inovasi bisnis. Seperti pada tabel 2 tujuan organisasi, portofolio produk dan layanan kompetitif nilainya 5, risiko bisnis yang dikelola 4, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal 4, kualitas informasi keuangan 2, dan lain-lain. Profil resiko sebagai faktor desain ketiga didapati 5 kategori dengan rating very high risk, yaitu perumusan keputusan investasi TI, kemahiran terhadap TI, perizinan aktivitas, inovasi teknologi, serta manajemen informasi dan data. Tabel 3 menunjukkan detail berdasarkan implikasi dan kemungkinan. Pada tabel 3 yaitu profil risiko. Pengambilan dalam investasi TI didefinisi dan pembelian portofolio memiliki implikasi 5, kemungkinan 3 dengan risiko sangat tinggi. Lalu ada manajemen life cycle sebuah program dan proyek memiliki implikasi 5, kemungkinan 2 dan dengan risiko tinggi. Lalu biaya dan pengawasan TI dengan implikasi 2, kemungkinan 2 dengan risiko normal, dan lainnya. Isu berkaitan dengan TI sebagai faktor desain keempat, terpilih 2 yang dianggap sebagai isu serius, yaitu tumpang tindihnya inisiatif dan ketersediaan sumber TI. Terdapat pula isu dengan tingkat normal, yaitu kemampuan untuk mengeksploitasi teknologi baru. Untuk isu-isu lainnya pada panduan framework dapat diabaikan. Untuk landscape ancaman didapati 90% untuk normal. Untuk faktor tingkat kepatuhan didapati untuk tingkat normal dan rendah masing-masing 25%, 75%, dan 0%. Kemudian didapati peranan TI pada YBM PLN sebagai turnaround untuk menggerak dalam inovasi meskipun pada keadaan sekarang belum ada. Ketergantungan tinggi pada TI YBM PLN memilih model 100% outsourcing untuk solusi TI dengan metode tradisional. YBM PLN merupakan first mover untuk menerapkan TI dibandingkan dengan YBM PLN di daerah lainnya. Dari faktor desain tersebut didapati 5 domain yang merupakan fokus dari audit, yaitu EDM02, AP004, APO05, APO07, dan APO08 dengan masing-masing memiliki skor 70, 100, 70, 65, dan 80. Berdasarkan framework, didapatkan target capability level untuk domain IDM02 dan APO05 dan APO07 adalah 3. Dikarenakan bernilai lebih dari sama dengan 50 untuk subdomain APO04 dan APO08 yang bernilai lebih dari sama dengan 80, didapati target capability levelnya adalah 4. Pada EDM02 terdapat 4 subdomain, yaitu EDM02.01 sampai EDM02.04. Hasil untuk capability level 2 dapat terlihat pada tabel 4, Y berarti terpenuhi dan N sebaliknya. Dan ini merupakan tabel 4 EDM0201. Terdapat program investasi mengenai layanan aset TI yang menjadi dasar bagi anggaran TI saat ini dan mendukung rencana taktis dan strategis TI yang terpenuhi. Lalu terdapat kesepahaman yang sama antara TI fungsi bisnis lainnya tentang peluang potensial bagi TI untuk memungkinkan dan berkontribusi pada strategi perusahaan terpenuhi, dan lain sebagainya. Tabel 4 menunjukkan bahwa EDM pada capability level 2 berada pada 100% atau fully achieved, maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkat selanjutnya. Telah menentukan bauran investasi yang mencapai keseimbangan yang tepat di antara sejumlah dimensi, termasuk keseimbangan yang tepat dari pengembangan jangka pendek dan jangka panjang, keuntungan finansial dan non-finansial, dan investasi beresiko tinggi dan rendah terpenuhi. Lalu telah memahami elemen kunci tata kelola yang diperlukan untuk pengiriman nilai optimal yang andal, aman, dan hemat biaya dari penggunaan layanan aset dan sumber DTI yang ada dan baru terpenuhi. Lalu pada EDM03 telah menetapkan peninjauan untuk signifikasi investasi bagi perusahaan dan risiko terkait. Jadwal program, rencana pendanaan, dan kontribusi berkelanjutan itu terpenuhi juga dengan hasil 100%. Lalu terdapat aktivitas, yaitu telah memahami dan mempertimbangkan seberapa efektif peran tanggung jawab dan akutabilitas dan badan pembuat keputusan saat ini memastikan penciptaan nilai dari investasi, layanan, dan aset yang mendukung TI terpenuhi. Adanya penilaian seberapa baik pengelolaan investasi, layanan, dan aset yang mendukung TI sejalan dengan manajemen nilai perusahaan dan praktik pengelolaan keuangan itu terpenuhi. Pada EDM0203 telah menetapkan dan mengkomunikasikan tingkat penilaian dan ukuran hasil perusahaan untuk memungkinkan pemantauan yang efektif terpenuhi. Lalu ada EDM0204 telah mengumpulkan data yang relevan, tepat waktu, lengkap, kredibel, dan akurat untuk melaporkan kemajuan dalam memberikan nilai terhadap target dengan hasil terpenuhi. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa EDM02 pada capability level 4 berada pada 100% atau fully achieved, maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkatan selanjutnya.
EDM 02.04 telah memastikan setelah adanya peninjauan laporan bahwa tindakan korektif manajemen dapat terpenuhi. Adanya pengambilan tindakan oleh manajemen setelah adanya peninjauan laporan yang sesuai sebagai diperlukan untuk memastikan pengoptimalan yang terpenuhi juga. Dengan hasil 100%, tabel 7 menunjukkan bahwa EDM 02 pada capability level 5 berada pada 100% atau fully achieved, sehingga dapat disimpulkan domain EDM 02 memiliki capability level 5. Oke. Tabel berapa coba di sebelah? Sehingga penilaian dapat dilanjutkan pada tingkat berikutnya. Pada PO 05.05 telah menerapkan tindakan korektif ketika manfaat yang dicapai secara signifikan menyimpang dari manfaat yang diharapkan. Perbarui kasus bisnis untuk inisiatif baru dan mengimplementasikan proses bisnis dan peningkatan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan terpenuhi. Tabel 11 menunjukkan bahwa APO 05 pada capability level 5 berada pada 100% atau fully achieved, sehingga disimpulkan domain APO 05 memiliki capability level 5. Pada APO 04 terdapat 6 subdomain, yaitu APO 04.01 sampai APO 04.06. Hasil untuk capability level 2 dapat dilihat pada tabel 12. APO 04.01 telah ada rencana inovasi yang mencakup selera risiko anggaran yang diusulkan untuk inisiatif inovasi dan tujuan inovasi terpenuhi. APO 0402 adanya upaya mempertahankan pemahaman tentang penggerak industri dan bisnis strategi perusahaan dan TI dan tantangan operasi perusahaan saat ini terpenuhi. APO 0403 telah memahami selera dan potensi inovasi teknologi perusahaan terpenuhi. Lalu APO 0404 telah mengevaluasi teknologi yang teridentifikasi dengan pertimbangan aspek-aspek seperti waktu untuk pematangan resiko bawaan sesuai dengan kondisi perusahaan tidak terpenuhi. Lalu dengan hasil 87,5%, tabel 12 menunjukkan bahwa APO 04 pada capability level 2 berada pada 87,5% atau fully achieved, maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkat selanjutnya. Pada tabel 13, APO 04.01 adanya upaya mempertahankan staf yang memberikan kontribusi ide inovasi itu terpenuhi. Setelah APO 0402 telah memahami parameter investasi perusahaan untuk inovasi dan teknologi baru sehingga strategi yang tepat dapat dikembangkan tidak terpenuhi. Telah menerapkan proof of concept inisiatif termasuk hasil yang diinginkan, anggaran yang dibutuhkan, kerangka waktu dan tanggung jawab tidak terpenuhi. Lalu telah mendokumentasikan hasil proof of konsep inisiatif termasuk panduan dan rekomendasi untuk tren dan program inovasi terpenuhi. Telah menganalisis dan membahas alasan penolakan inisiatif proof of concept inisiatif N tidak terpenuhi. Lalu pada APO 0406 telah dapat melakukan evaluasi untuk perbaikan terpenuhi dengan hasil 61,5%. Tabel 13 menunjukkan bahwa AP04 pada capability level 3 berada pada 61.5% atau alergi, maka penilaian dihentikan pada tingkatan ini sehingga dapat disimpulkan domain AP04 memiliki capability level 3. Pada AP07 terdapat 6 subdomain yaitu AP071, AP07.06. Hasil ini capability level 2 terdapat terlihat pada tabel 14. Tabel 14 menunjukkan aktivitas AP07 pada capability level 2. Telah memastikan bahwa perusahaan dan Husi TI memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung tujuan dan sasaran perusahaan. Proses dan kontrol bisnis mendukung TI inisiatif secara memadai dan tepat. R1-nya terpenuhi. Selanjutnya ada dapat mempertahankan proses perekrutan dan referensi personel bisnis dan TI sejalan dengan kebijakan personel dan prosedur perusahaan secara keseluruhan. R1-nya terpenuhi juga. AP07.2 telah menetapkan pedoman tentang waktu liburan tahunan yang harus diambil oleh individu-individu kunci. R1-nya terpenuhi, telah mengambil tindakan yang dapat terkait perubahan pekerjaan terutama pemutusan hubungan kerja. Terpenuhi juga. AP07.3 telah mengidentifikasi keterampilan dan kompetisi sumber daya internal dan eksternal yang tersedia saat ini. R1-nya terpenuhi. AP074 telah menetapkan tujuan fungsional atau perusahaan sebagai konteks untuk menetapkan tujuan individu. R1-nya terpenuhi. Selanjutnya ada telah memberikan umpan balik yang tepat waktu mengenai kinerja terhadap tujuan individu. R1-nya terpenuhi. AP07.5 telah membuat dan memelihara inventaris SDM untuk bisnis dan TI. R1-nya terpenuhi. AP07.6 telah menerapkan kebijakan prosedur dan staf kontrak. AP-nya terpenuhi. Hasilnya jadi 100%. Tabel 14 menunjukkan bahwa AP07 pada capability level 2 berada pada 100% atau fully achieved. Maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkatan selanjutnya. Tabel 15, aktivitas AP07 pada capability level 3
AP07.1 telah memeriksa latar belakang dalam proses rekrutmen T1 TI untuk karyawan, kontraktor, dan vendor. R1-nya terpenuhi. AP07.2 telah melakukan pengujian rencana dengan cadangan staf secara teratur. R1-nya terpenuhi. AP07.3 telah meninjau materi dan dengan memastikan kecukupan sehubungan dengan perubahan masyarakat, persyaratan perusahaan, dan dampak terhadap pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang diperlukan. R1-nya terpenuhi. AP07.04 telah mengompilasi hasil evaluasi kinerja secara keseluruhan. R1-nya terpenuhi. Telah menerapkan mensosialisasi proses disiplin. R1-nya terpenuhi. AP07.5 telah memahami permintaan sumber daya manusia saat ini dan masa depan untuk mendukung pencapaian tujuan TI dan untuk menyampaikan layanan dan solusi berdasarkan portofolio inisiatif terkait TI saat ini. Portofolio investment masa depan dan aktivitas sehari-hari kebutuhan operasional. R1-nya terpenuhi. AP07.6 telah menentukan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak eksternal dalam bentuk kontrak formal dan tidak ambigu. Hasilnya 100%. Tabel 15 menunjukkan bahwa AP07 pada capability level 3 berada pada 100%. Maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkat selanjutnya. Tabel 16. Aktivitas AP07 capability level 4. AP07.03 telah melakukan tinjauan rutin untuk menilai evaluasi keterampilan dan kompetensi sumber daya internal eksternal, tinjauan perencanaan suksesi, berarti R1-nya terpenuhi. AP07.05 dapat memberikan informasi yang memadai tentang waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas penugasan layanan atau proyek. R1-nya terpenuhi. AP07.6 telah melakukan tinjauan berkala untuk memastikan bahwa staf kontrak telah menandatangani dan menyetujui semua perjanjian yang diperlukan. R1-nya terpenuhi. Hasilnya 100%. Tabel 16 menunjukkan bahwa AP07 pada capability level 4 berada pada 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa AP07 memiliki capability level 04. Pada AP08 terdapat 5 subdomain, yaitu AP08.1 sampai AP08.5. Hasil untuk capability level 2 dapat terlihat pada tabel 17. Aktivitas AP08. AP08.1 telah mengidentifikasi pemangku kepentingan bisnis dan bidang penanggung jawabnya. R1 yang terpenuhi. AP08.4 dapat mengkoordinasi dan mengkomunikasikan perubahan dan aktivitas transisi seperti proyek atau perubahan rencana jadwal dan kebijakan rilis. R1 yang terpenuhi. Tabel 17 menunjukkan bahwa AP008 pada capability level 2 berada pada 100% dan fully archive. Maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkat selanjutnya. Aktivitas AP8 pada capability level 3. AP08.1 adanya pengelolaan ekspektasi dan memastikan bahwa unit bisnis memahami prioritas, ketergantungan, dan kendala keuangan. R1 yang terpenuhi. AP0.2 dapat memainkan peran proaktif dalam mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama di peluang risiko dan kendala yang termasuk teknologi, layanan, dan model proses bisnis saat ini dan yang sedang berkembang. R1-nya terpenuhi. AP08.3 telah menetapkan seorang manajer hubungan sebagai satu titik kontak untuk setiap unit bisnis signifikan. R1-nya terpenuhi, seperti yang lainnya juga terpenuhi. AP08.4 dapat memelihara rencana komunikasi dari ujung ke ujung yang mengidentifikasikan konten, frekuensi, dan penerima informasi penyampaian layanan, termasuk status nilai yang disampaikan dan risiko apapun yang teridentifikasi. R1-nya terpenuhi. Tabel 18 menunjukkan bahwa AP08 pada capability level 3 berada pada 100%. Maka dapat dilanjutkan pada penilaian pada tingkat selanjutnya. Tabel AP08 pada capability level 4. AP08.1 telah dipadati ekspektasi dukungan TI secara bisnis untuk layanan. R1-nya terpenuhi. AP08.3 terdapat rencana interaksi dan jadwal spesifik berdasarkan tujuan yang disepakati bersama, rapat tinjauan kerja layanan, rapat tinjauan sinergi, atau rencana baru. R1-nya terpenuhi. AP08.5 telah melakukan analisis kepuasan pelanggan dan penyediaan. R1-nya terpenuhi. Tabel ke-18 menunjukkan bahwa AP08 pada capability level 4 berada pada 100% atau full achievement, maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkat selanjutnya. Tabel ke-20, AP08 capability level 5. AP08.5 dapat bekerjasama untuk mengidentifikasi, komunikasi, dan mengimplementasikan inisiatif peningkatannya. R1-nya terpenuhi. Hasilnya 100%. Tabel 20 menunjukkan bahwa AP08 pada capability level 5 berada pada 100%. Sehingga dapat disimpulkan domain AP08 memiliki capability level 5. Berdasarkan perhitungan capability level pada kelima, domain tersebut akan dilakukan analisis gap antara target dan capability level saat ini. Tabel
21 menunjukkan kesenjangan gap pada tiap domain, yaitu EDM 02, APO 05 sebesar -2, APO 04 sebesar 1, APO 07 dan APO 08 sebesar -1. Gap pada domain EMD 02 bernilai -2 yang mana merupakan hal bagus direncanakan yayasan telah dapat menentukan dan mengetahui area investasi ROI dan menyesuaikan strategi enterprise dan TI sesuai kebutuhan pemahaman terhadap kebutuhan stakeholder dari sisi TI, dan keaktifan integrasi antara strategi TI dan enterprise juga menjadi faktor pendukung gap tersebut. Selain itu, pengukuran terhadap tujuan dari hasil enterprise telah diidentifikasikan dan dikomunikasikan guna mewujudkan pemantauan efektif faktor penentuan utama dari pencapaian gap tersebut. Pada yayasan, setelah peninjauan pelaporan telah dapat dipastikan bahwa tindakan korektif manajemen yang telah diterinisiasi dan terkontrol serta tindakan tersebut telah dilakukan untuk memastikan optimasi nilai. Tabel 21 analisis kesenjangan domain. EDM 02 targetnya D3, realitanya 5, gapnya -2. APO 04 targetnya 4, realitanya 3, gapnya 1. APO 05 3, targetnya 3, realitanya 5, -2. APO 07 targetnya 3, realitanya 4, -1. APO 08 targetnya 4, realitanya 5, -1. Domain APO 04 memiliki gap 1 yang tidak terlalu jauh dari target EBM. PLN telah berhasil menarik ide inovasi dari pihak-pihak eksternal. Pelanggan ini menyatakan penilaian teknologi TI sebagai bagian dari pengembangan strategi TI dan arsitektur enterprise dan mengidentifikasi nilai potensial dari inovasi. Meskipun demikian, yayasan perlu melakukan proof concept untuk melakukan rumuskan. EBM mencapai capability level maksimal 5 dengan domain AP05 yaitu hingga 5 memiliki gap -2. EBM telah mengembangkan metrik untuk mengukur kontribusi TI untuk enterprise, telah mengidentifikasi deviasi anggaran terhadap relasi serta ROI yang diharapkan pada investasi deviasi dari keuntungan yang diharapkan. Selain itu, IBM PLN juga telah mempertimbangkan arahan dari para ahli bidang terkait untuk meningkatkan hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Untuk domain AP07, IBM PLN juga mencapai capability level maksimal yaitu 4 dengan gap -1. Faktor penting yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah adanya peninjauan teratur mengenai penilaian evolusi dari kemampuan dan kompetensi SDM, adanya penjagaan manajemen waktu untuk tiap tugas dan pelayanan, adanya peninjauan rutin terhadap kesesuaian konten kontrak untuk karyawan maupun pihak luar. Domain AP08 IBM mencapai capability level maksimal yaitu 5 dengan gap -1. Faktor utama yang mempengaruhi dan pencapaian tersebut adalah IBM PLN telah bekerja sama secara internal mengidentifikasi dan mengimplementasi inisiasi pengembangan layanan secara berlanjut serta menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi. Kesimpulannya, berarti berdasarkan penelitian yang dilakukan di YBLM pada domain EDM 02, AP04, AP05, AP07 dan AP08, hasil penilaian capability level berada pada level 5, level 3, level 5, level 4, level 5. Dan disimpulkan bahwa sistem manajemen TI sudah baik. Level 3, level 4, level 3, level 3, dan level 4 adalah level kemampuan tujuan untuk setiap domain. Domain AP04 memiliki gap -1 dan pada capability level dari target. Gap tersebut terjadi dikarenakan meskipun EBLM telah berhasil merekrut ide-ide inovatif di luar pelanggan, pemasok, dan mitra, namun EBLM masih perlu melakukan proof of concept untuk setiap jenis kegiatan organisasi yang akan dilakukan untuk domain-domain lain. EBLM melampaui target dengan kata lain, proses yang dilakukan pada evaluate operation management for portfolio accurate and maintain adequate and appreciate staffing and understand business expectation telah terdefinisi dengan baik, telah terukur performanya dan hasil yang dicapai sesuai yang tujuan EBM LPN. Sekian, terima kasih. Maksud gue cuma itu gila, itu cuma analisis biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal kedua yang berjudul Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Telematika, Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Bandar Lampung. Yang memiliki penanggung jawab yaitu Rektor Universitas Bandar Lampung, Ketua Tim Redaksi Ahmad Cucus Eskom Mkom, Wakil Ketua Tim Redaksi Marzuki Eskom Mkom, dengan tim penyunting ahli Mitra Bestari, dan Mustafa Usman PhD, Wahimilia PhD, dan Dr. Ling Lukman MSc. Penyunting pelaksana yaitu Robi Yuli Enda Eskom Mkom, Yuti Aprilinda Eskom Mkom, Fenty Aryani Eskom Mkom, dan pelaksana teknis yaitu Wingky Kesuma Eskom dan Selvi Eskom. Berikutnya abstraknya adalah audit teknologi informasi pada PT XYZ dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kapabilitas teknologi informasi perusahaan dan memberikan rekomendasi guna memperbaiki kinerja teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Standar kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO,
yang terdiri dari komponen control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem sudah dilengkapi dengan kontrol yang dijalankan dengan baik dan benar. Dari hasil penelitian, capability level pada PT XYZ dalam layanan teknologi informasi berada pada level 4, yaitu predictable process dengan nilai 4,17. Hal ini menunjukkan bahwa proses atau kegiatan teknologi informasi pada PT XYZ telah dilakukan dengan konsisten dan memiliki batasan yang ditentukan oleh perusahaan. Nilai expected level yang ingin dicapai berada pada level 5, yaitu optimizing process. Perbedaan hasil ini terjadi karena PT XYZ belum melakukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut untuk menunjang kegiatan perusahaan. Bab pertama, pendahuluan, yaitu teknologi informasi telah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Teknologi informasi dapat dijadikan peluang untuk mendukung proses bisnis dan menunjang kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan teknologi informasi juga harus didukung dengan penggunaan yang sesuai, dimulai dari perencanaan hingga implementasi terhadap pengguna teknologi informasi. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan, dan suku cadang sepeda motor Honda di Indonesia. PT XYZ mempunyai teknologi informasi yang sudah terintegrasi dengan cukup besar dalam mengatur kinerja perusahaan dan memberikan layanan kepada konsumen. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengembangkan produktivitas bisnis. PT XYZ menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan kegiatan dalam bidang penjualan, servis, dan sistem kepegawaian. Sebagai salah satu perusahaan besar, maka perusahaan memerlukan audit terhadap teknologi informasi yang dimiliki. Audit digunakan untuk pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, berupa catatan-catatan pembukaan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Hal ini diperlukan untuk mengevaluasi apakah sistem sudah dilengkapi kontrol yang sudah dijalankan dengan baik dan benar. Standar kontrol yang digunakan untuk melakukan audit teknologi informasi adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO). COSO merupakan standar kontrol yang fleksibel yang diaplikasikan dalam audit teknologi perusahaan. COSO dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan nilai kebijakan, proses, serta sistem kontrol yang dianggap tepat untuk mempertahankan nilai perusahaan. Bagian 2, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan pada audit teknologi informasi memiliki beberapa tahapan. Tahapan awal penelitian audit ini adalah perumusan masalah, digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di suatu organisasi atau perusahaan yang akan diteliti. Tahap selanjutnya adalah studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, serta situs-situs di internet tentang audit menggunakan framework COSO. Lalu tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Setelah itu, tahap audit teknologi informasi pada PT XYZ menggunakan framework COSO. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, laporan hasil audit teknologi informasi dibuat untuk mengetahui bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi di PT XYZ. Berikut ini adalah alur dari penelitian ini. Selanjutnya ada komponen dan prinsip COSO. Yang pertama ada lingkungan kontrol, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas kontrol. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada pemantauan. Kerangka kerja COSO mengatur bahan penjelasan di bawah 17 prinsip yang disusun berdasarkan 5 komponen. Prinsip ini digunakan untuk membantu penggunaan internal kontrol yang lebih efektif, sehingga penerapan penilaian akan tepat dan diposisikan untuk mengevaluasi efektivitas. Ke-17 prinsip tersebut dikelompokkan sesuai dengan komponen COSO yang berlaku. Berikut ini ada komponen dan prinsip COSO. Selanjutnya ada proses capability model. Proses capability model diadopsi dari ISO IEC 15504-2 dan proses kontrol COSO yang dikelompokkan ke dalam 5 komponen indikator. Penilaian itu terdiri dari proses indikator kinerja dan proses kapabilitas. Didefinisikan untuk mendukung penilaian terhadap kinerja dan proses kapabilitas yang diimplementasikan. Selanjutnya, proses capability model terdiri dari 6 tingkatan level. Yang pertama itu ada level 0 atau incomplete process. Yang kedua ada level 1,
proses, yang kedua ada level 2, yang ketiga adalah level 2 manage proses, selanjutnya ada level 3 establish proses, yang ke 5 itu ada level 4 predictable proses, dan yang level 5 itu optimizing proses. Tabel 2 merupakan pemetaan tentang rentang nilai kapabilitas yang terdiri dari rentang nilai, tingkat kapabilitas, dan nilai kapabilitas. Tiga, hasil dan pembahasan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner pada PTXYZ. Data kuesioner terdiri dari 7 orang responden pada Departemen IT yang digunakan sebagai alat pengumpulan data. Data kuesioner yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi menggunakan framework KOSO untuk mengetahui tingkat kapabilitas perusahaan pada PTXYZ. Hasil audit teknologi informasi di PTXYZ menggunakan framework KOSO sebagai berikut. Hasil keseluruhan capability level. Hasil perhitungan pada tabel 3 menggambarkan keseluruhan perolehan kiuran capability level pada PTXYZ dalam layanan teknologi informasi berdasarkan komponen KOSO. Daftar hasil capability level disusun berdasarkan komponen KOSO, kiuran capability level, dan expected level. Tabel 3 hasil perhitungan keseluruhan capability level. Yang pertama, komponen control environment, kiuran capability level 4,49, expected level 5. Kedua, risk assessment, kiuran capability level 4,58, expected level 5. Yang ketiga, control activities, kiuran capability level 4,80, expected level 5. Yang keempat, information and communication, kiuran capability level 4,73 dan expected level 5. Yang kelima, monitoring, kiuran capability level 4,69, expected level 5. Rata-rata 4,65. Berdasarkan hasil perhitungan capability level pada tabel 3, nilai rata-rata capability level terbesar berada pada komponen control activities dengan nilai 11,4,80 yang berada pada level 5 optimizing process. Nilai rata-rata capability level terkecil berada pada komponen control environment dengan nilai sebesar 4,49 yang berada pada level 4. Rata-rata kiuran capability level berada pada level 5 dengan nilai 4,65. Hal ini menunjukkan bahwa mulai kuesioner yang telah dibagikan, proses manajemen teknologi informasi PTXYZ telah melakukan inovasi dan perbaikan secara berkala dalam meningkatkan layanan perusahaan. 3.2 Analisis gap. Setelah mendapatkan hasil perhitungan keseluruhan capability level, maka selanjutnya data yang diperoleh analis untuk mengetahui nilai capability level yang didapatkan. Analisis gap dihitung dari keseluruhan komponen kosong. Tabel 4 adalah hasil dari analisis gap yang dibedakan berdasarkan komponen expected capability level hasil responden, dan capability level hasil temuan. Tabel 4 hasil analisis gap. Yang pertama, counter environment risk. Expected capability level 5, capability level hasil responden 4,49, capability level hasil temuan 3,8. Yang kedua, risk assessment. Expected capability level 5, capability level hasil responden 4,58, capability level hasil temuan 4,25. Yang ketiga, control activities. Expected capability level 5, capability level hasil respondennya 4,80, capability level hasil temuan 4,33. Yang keempat, information communication, capability level 5, capability level hasil responden 4,73, capability level hasil temuan 4. Yang kelima, monitoring, expected capability level 5, capability level hasil responden 4,9, capability level hasil temuan 4,5. Rata-rata 5, 4,65 dan 4,17. Hasil analisis gap pada tabel 4 menyebutkan bahwa rata-rata capability level hasil responden berada pada level 5 optimizing proses dengan nilai 4,65, yang artinya kegiatan atau proses operasional teknologi informasi PTXYZ telah melakukan inovasi dan perbaikan dalam meningkatkan layanan perusahaan. Rata-rata capability level hasil temuan berada pada level 4 predictable proses dengan nilai 4,17, yang artinya kegiatan atau proses dilakukan secara konsisten dengan batasan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dari data yang telah dihitung dapat dilihat bahwa hasil responden dan hasil temuan memiliki perbedaan tersebut jadi karena PTXYZ belum melakukan kegiatan atau proses perusahaan secara tepat waktu dan konsisten. Pengawasan, pengembangan, dan antisipasi belum ditanggapi dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi. Masalah tentang sulitnya mendapatkan bantuan teknis, koneksi jaringan, dan perangkat keras bermasalah menjadi salah satu permasalahan yang menjadikan PTXYZ harus lebih efisien dalam mengembangkan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional perusahaan dengan bijak dan komponen. Bagian 3, rekomendasi berdasarkan analisis gap yang telah didapat pada tabel 4. Maka beberapa rekomendasi diberikan untuk meningkatkan layanan teknologi informasi bagian IT PTXYZ dapat dilihat pada tabel 5, yaitu tabel 5 rekomendasi hasil audit. Yang pertama, komponen control environment. Masalah yang terjadi, PTXYZ telah mengimplementasikan kebijakan perusahaan dan nilai-nilai etika, namun belum dikelola dikontrol dengan baik. Rekomendasi melakukan pengontrolan secara berkala tentang kebijakan yang dibuat, apakah harus ada yang diperbarui atau tidak, dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam perusahaan agar tercipta kerjasama yang baik untuk menunjang kegiatan perusahaan.
Yang kedua, risk assessment. Masalah yang terjadi, penilaian risiko terkait layanan TI perusahaan belum dilakukan dengan maksimal dan terdefinisi dengan baik. Meninjau dan mengevaluasi apa saja faktor yang menyebabkan penilaian risiko belum dilakukan dengan baik. Membuat laporan penilaian risiko yang terjadi. Dengan adanya laporan tersebut, semakin mudah untuk mengetahui risiko-risiko yang dapat mengganggu jalannya kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah control activities. Pihak IT dalam meninjau permasalahan belum melakukan perbaikan berkelanjutan dan inovasi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan. Pihak IT dapat membuat continue plan untuk mengembangkan inovasi atau ide yang didapatkan dari karyawan, mengontrol dan melakukan perbaikan berkelanjutan tentang masalah. Yang keempat, information and communication. Pihak IT sudah memiliki prosedur form layanan bermasalah, namun belum ada evaluasi yang terjadwal dan penanganan yang cepat pada proses ini. Setelah mengisi form layanan permasalahan, pihak IT harus melakukan tindakan lanjut untuk menangani permasalahan yang terjadi, melakukan evaluasi atau perbaikan tentang layanan. Dan yang kelima adalah monitoring. Belum dilakukan perbaikan yang berkelanjutan secara teratur untuk meminimalisir terjadinya insiden lain atau insiden yang akan datang. Membuat dokumentasi atau rencana ke depan tentang permasalahan yang terjadi dan mengevaluasi setiap perbaikan untuk meminimalisir terjadinya insiden yang akan datang. Sulit mendapatkan bantuan teknis, melakukan kerjasama atau membuat pelatihan staf khusus yang dibentuk untuk membantu pihak perusahaan. Mengevaluasi bantuan teknis yang didapat untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu hasil tingkat kemampuan PT XYZ dalam layanan teknologi informasi pada 5 komponen dari hasil temuan berada pada level 4 atau yang disebut predictable process dengan nilai 4,17. Hal ini diartikan proses atau kegiatan layanan TI di PT XYZ telah dilakukan secara konsisten dengan batasan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Capability level, hasil responden, dan hasil temuan memiliki perbedaan karena bagian IT PT XYZ belum melakukan pengawasan, pengembangan, dan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan berkelanjutan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Sekian review dari jurnal ini. Terima kasih. Berhenti yuk.